Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai Gunung Kidul. Cakep. Jangan lupa bawa teman-teman. Cakep. Iya, itu tadi ajakan buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Gunung Kidul. Jangan lupa bawa teman-teman ya. Iya. Baik. Nah, teman-teman semua, hari ini kita ketemu lagi di podcast Alternatif bersama Kak Rifki, Kak Iqbal, Bang Nizar, Wah. dan Kak Yogi. Kak Yogi. Baik, hari ini kita mau belajar bersama teman-teman ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kasus yang sangat fenomenal nih. Sangat Iya, fenomenal fenomenal. Viral. Di beberapa pekan terakhir nih Kak Devi ya. Sering kita dengar ya Kak Yogi ya. Sering Apa kita dengar. Cilok Mang Juha ya? Bukan dong. Siapa juga? Bukan apa dong? Mie ayam juga? Bukan makanan. Bukan makanan juga. Kayaknya emang kita lapar nih ya. Lapar. Dari tadi jalan-jalan, Iya. kita naik-naik gunung, turun gunung, cuma mau cari tempat podcast. Iya. Iya, Masya Allah teman-teman semuanya. Baik teman-teman semua, ini beberapa waktu terakhir di Yogyakarta ya, ada beberapa kampus ya, perguruan tinggi itu memiliki mahasiswa yang kemudian melakukan aksi-aksi yang sangat menyedihkan teman-teman. Menyedihkan. Ya Kak Iqbal ya? Ya, betul. Ya, aksi apa itu Kak Iqbal? Aksi panjat pinang bukan? Ini jangan bercanda nih Aksi- serius nih. Oh, Tapi nggak boleh kalau di YouTube. Nggak boleh. Nggak boleh disebutkan. Iya, nggak boleh disebutkan. Apa namanya? BD. Oh, nggak boleh disebut itu BD. aturan Iya, ini ya, etik. aturan. Iya, Etik. nanti Etik. bisa di Take ban down ya? di take down. Nah kan kita nggak ngapa-ngapain deh Bang. Iya, Apa cuma istilahnya, kata-kata itu. Oh. Kata-kata B dan D. Mengakhiri. Mungkin mengakhiri Mengakhiri hidup. Iya, Nah, jadi ada yang sampai melakukan aksi-aksi untuk mengakhiri hidupnya Secara hidupnya. sengaja. ya. Secara sengaja. ya. Wah, ada yang lompat dari gedung. Wah, Ada yang lompat dari Ada yang sengaja apa namanya? Minum obat. minum Obat racun ya, bukan racun racun. maksudnya. Kalau obat berlebihan juga jadi racun tuh ya. Oh iya. Ada juga yang menutup wajahnya dengan plastik. Oh iya, Iya, nafasnya di lakban biar nggak bisa nafas. Nafas. Oh, gitu. Macam-macam ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya adalah fenomena yang cukup menyedihkan. Menyedihkan. Karena harusnya manusia tidak boleh mendahului takdir Allah ya. Kita ditakdirkan untuk hidup. Ya, Sudah ada usianya masing-masing. Iya. Kak Iya. Rifki ya. benar. Tapi kita malah lebih dulu Mendahului takdir. mendahului takdir. Gimana itu Kak Rifki? Kak Rifki pernah nggak melakukan itu? Nggak boleh ya. Tidak dong, jangan sampai. Belum. Jangan Tidak boleh. Jangan sampai. Jangan sampai. Sebenarnya kenapa Kak Rifki? Kok ada fenomena seperti itu? Nah, sebenarnya itu yang paham Kak Yogi. Lebih paham Kak Yogi. Ya kalau dari Kak Rifki secara Kak Rifki orang awam gitu ya. Ya boleh jadi karena dia merasa bebannya terlalu berat gitu. Terus kok boleh jadi tidak ada teman untuk sharing, atau tidak ada solusi. Kukur-kukur. Enggak ini. Bukan ya. Aduh, tadi sampai mana ya? Ya, nggak ada teman untuk sharing. Iya, nggak ada teman untuk sharing, terus merasa boleh jadi itu karena jauhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi Merasa kosong. Jadi Kak hampa, Rifki nggak ada. bilang kalau orang yang mengakhiri hidupnya itu kurang iman gitu, atau orangnya nggak punya ilmu agama gitu. Pernah dapat info dari Kak Yogi seperti itu. Baik ya. Nah sebenarnya boleh nggak sih mendahului bis itu Bang Nizar? Bisa. boleh. Satu. Asal markanya pas kosong-kosong iya, itu. boleh. Serius ini. Kalau Iya. mendahului bis boleh. Mendahului bis. Kalau mendahului takdir Allah Nah itu tidak boleh ya. tidak boleh. Kenapa Bang? Kenapa, Bang? Karena tidak boleh menyakiti diri sendiri juga. Oh iya. Apalagi sampai mengakhiri hidup seperti itu Kak Yogi. Biasanya kalau di kalangan mahasiswa, di kalangan pemuda itu apa sih Bang yang lagi tren sehingga kok mereka tuh Pressure-nya bermudah-mudahan loh, pressure-nya apa sih, tekanan apa sih yang kok sampai pemuda itu jadi mudah-mudahan untuk mengakhiri? Ya kalau yang Bang Nizar baca-baca dari berita-berita gitu ya. Kebanyakan dari beban kuliah yang membuat dia makin stres. Menyalahkan Kemudian kuliah. Nyalakan kuliah nih Bang. Nggak boleh, bukan, Bang, nggak kan boleh. kata-katanya, kata-kata dari kata-katanya. Tribun atau apa gitu ya. Nah kemudian Tribun sepak bola. iya, bukan. Tribun penonton. bukan. Ya jadi dari apa tadi? Beban kuliah. Beban kuliah, terus banyaknya masalah. Bahkan ada yang karena wanita.
Oh, karena Oh, wanita. pasangan. Ya, atau- dulu pernah baca juga. Yang tidak halal gitu ya. Pacaran yang Di, tidak halal. putusin. Diputusin. Terus akhirnya depresi. Pergaulan kemudian juga. Pergaulannya, terus nggak ada teman Nggak ada sama teman. yang tadi dikatakan Kak Rifki itu. Dibully. Dibully, ada yang juga yang Ada yang karena dibully. terbully gitu. Seperti itu Kak Yogi. Banyak masalah yang mana dia tuh mungkin punya pikirannya, oh, ini aku paling berat. Aku adalah manusia yang terberat masalahnya kayak gitu. Seperti itu. Ini termasuk ngejeng-ngejeng nggak? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Iya, Ya, itu ekspresinya maksudnya. mengekspresikan. Masya Allah. Mengekspresikan. Tapi gimana Kak Iqbal? Mendahului takdir itu kan lagi musim nih. Kok bermudah-mudahan mendahului takdir itu gimana Kak Iqbal fenomena seperti ini? Iya, tentunya tidak boleh ya teman-teman, jangan ditiru karena kalau kita lagi galau, lagi aku paling berat beritanya itu, itu sebenarnya kita tinggal mengubah pola pikirnya bahwa Mindset. ada banyak orang yang masih sayang sama kita. Iya. Kita bisa sharing dengan orang tua, dengan ayah ibu, dengan teman, sahabat-sahabat yang masih sayang sama kita, atau juga banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Itu yang Masya Allah. Banyak. Allah SWT berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah, baca Quran, zikir pagi petang, ibadah, ikut mengingat pengajian. Allah, pengajian, ya. Ikutin terus podcast alternatif. Biar kita fresh dan selalu punya alternatif. Alternatif, punya solusi. Ada masalah, mentok. Ikut podcast Ikut alternatif. podcast. Ada Ini solusi. jadi ada solusi langsung ya? Tidak ada. sebab Dapat insight. Dapat Dapat insight. masukan. Ya, jadi insya Allah banyak cara ya. Baca Quran itu juga sudah menenangkan hati loh. Coba deh buktiin. Baca Quran itu sudah menenangkan hati. Kemudian yang perlu kita tahu, Allah itu maha sayang loh sama kita. Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayang sama kita. Jadi pasti Allah berikan solusinya, pasti. Dan Allah katakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu berbuat baik kepada segala sesuatu. Bahkan bukan cuma manusia yang makhluk mulia, pasti Allah berikan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Jangankan cuma manusia, bukan cuma, jangankan manusia. Istilahnya Hewan. tumbuh-tumbuhan, Hewan-hewan. hewan-hewan liar yang jahat, hewan liar yang jahat itu Allah kasih makan loh. Semut-semut yang ada di batu-batu Betul, yang situ tuh. tinggi di tengah kegelapan malam itu dapat makan loh. Bahkan ikan yang ada di palung terdalam, namanya palung apa? Mariana. Palung Mariana. Bukan Mariono ya? Mariana itu di Jawa. tetangga. Itu dikasih makan, menunjukkan Allah sayang sama kita. Jadi harus dekat sama Allah, tingkatkan lagi ibadahnya. Dari Kak Iqbal itu kayak gitu. Oh, jadi emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Mendahului takdir Allah. Terus kalau kita lagi suntuk dan nggak punya harapan gitu kan, terus kita tuh kayaknya nggak punya orang yang sayang sama kita, gimana dong? Kayaknya kan meninggoy itu menjadi, kita nggak boleh sebut namanya kan, meninggoy kita pelesetkan ya, meninggal lah gitu ya. Itu jadi solusi gitu loh. Gimana? Iya, dan tadi dari sisi ya yang Kak Iqbal tahu, sedikit yang Kak Iqbal tahu bahwa mengakhiri hidup ini tidak boleh, bahkan nanti ada hukum yang berat ya bagi orang-orang yang mendahului takdir, mengakhiri hidupnya. Itu bukan solusi. Bahkan nanti di akhirat kan ada perhitungan, ada hisab, ada proses BTW yang ada kan? hisab BTW. Justru yang nambah belum- masalah gitu. Bukan malah hisab BTW ya tadi. Hisab BTW yang belum buka lagi. Beda-beda. Nggak usah disinggung. Ya, lanjut. Jadi teman-teman, ini serius ya, ini tidak Ada boleh. hisab nanti di sana. Ada hisab di akhirat yang jauh lebih panjang daripada masalah di dunia yang sebenarnya simpel bisa kita selesaikan. Gitu kayaknya gitu dari sisi. Justru bukan malah Bukan malah solusi, tapi malah nambah masalah yang nambah baru. masalah nanti di akhiratnya. Di akhirat. Makanya dari Kita udah repot di akhirat ditambah repot lagi. tambah repot lagi. Kayaknya dari sisi psikologis butuh kita jabarkan. Kita dengarkan dari Ya, Kak udah mau Yogi. malam nih tapi ya. Baik, jadi iya, kenapa ada fenomena-fenomena orang melakukan bunuh diri nih Kak Rifki dan teman-teman? Sebenarnya karena memang ya banyak orang-orang yang tidak punya dukungan, merasa dirinya nggak punya dukungan. Dia merasa lingkungan itu nggak mendukung dia, orang tua nggak mendukung dia, sementara masalah terus berlanjut, nggak selesai-selesai. Seolah-olah hidupnya terus dihantui dengan masalah. Akhirnya muncul kesendirian, ketidaktenangan hati.
ya, terus merasa bahwa beban yang dimiliki terlalu berat. Akhirnya apa? Muncul ketidakberdayaan. Kemudian berkembang lagi ketidakberdayaan itu muncul kebencian kepada diri sendiri karena dia merasa nggak mampu. Oh gitu. Ya, menghadapi dan menyelesaikan semua ini. Ya, apalagi dia benci sama mungkin masalah sama orang tuanya, keluarga, sama teman-temannya, sama tugas-tugas. Ya, itu semakin memperbesar. Maka kebencian terhadap diri kepada lingkungan ini yang memperparah kondisi orang sehingga dia mengalami fase-fase depresi. Kesedihan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, ketidakberhargaan diri. Nah, fase ini jika dibiarkan ya tadi muncul sampai halusinasi, ya, ide-ide diri ya gitu dan sebagainya. Maka teman-teman semua untuk menangkal ini seperti yang Kak Rifki, Bang Nizar, Kak Iqbal sampaikan. Ya kita harus punya lingkungan sosial yang bagus, pertemanan yang circle baik, ya, community, circle, ya, komunitas yang bagus nih. Kalau Kak Rifki biasanya nyari komunitas di mana? Nah, tempat kajian. Tempat kajian. Memang ada tempat kajian. Bang Niza, Kak Iqbal, Kak Yogi kan juga teman kajian. Oh, teman kajian. Gitu ya. Jadi ayo kita berteman dengan Kak Yogi, Bang Nizar dan Kak Iqbal. Iya. Kemudian dari mana lagi Bang kita bangun circle itu? Kalau bisa dengan misal teman-teman dari SMA atau SMP itu bisa yang punya ikut satu visi ekstrakurikuler. Nah, ekstra apa Bang? Ekstrakurikuler. Nah, coba yang jelas ekstrakurikuler. Malah makin nggak. Ya, ekstrakurikuler. Terus? Misalnya ikut OSIS, ikut ROHIS, ikut hal-hal yang bermanfaat lainnya. Organisasi-organisasi yang banyak. hisis dong, kan OSIS, ROHIS. Sosis, kosis, Ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bisa mengisi waktu luangnya. Nah, seperti itu. Dan ketika banyak teman misalnya banyak teman itu biasanya kita senang, wah ada temen nih, jadi malah senang, lebih berwarna hidup, berwarna hidupnya, lebih ceria hidupnya, lebih tidak sendirian, lebih tidak kesepian, bisa saling bertukar pendapat, bisa saling Iya kayak gitu Kak Yogi. Iya benar-benar. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang mengasyikkan seperti tadi masuk olahraga, berkumpul dengan teman-teman yang punya hobi bareng, hobi satu gitu. Misalnya bermain futsal bareng, hobi yang sama, terus dan lain-lain seperti itu Kak Yogi. Kalau Kak Iqbal gimana Kak? Iya, Kak Iqbal 1 menit aja insya Allah. Iya, 1 menit. Yang Kak Iqbal alami aja ya. Kak Iqbal misalnya mengalami setelah berkeluarga itu misalnya sumpek di rumah karena mungkin ya wajar ya, normal karena mungkin anak nangis, karena rewel. Biasanya Kak Iqbal selesaikan itu ketika bermasyarakat di luar, dengan bertetangga, ketemu teman sesama tetangga, ketemu jamaah di masjid, itu jadi fresh lagi. Datang ke rumah semangat lagi, ayo Iqbal bisa lagi mendampingi anak-anak walaupun rewel, semangat lagi gitu. Jadi itu tumbuh. Itu nyuruh Iqbal itu. Nyuruh diri sendiri. Oh, nyuruh diri sendiri. Gitu. Itu yang Kak Iqbal alami. Jadi kita bermasyarakat, bergerak lah ya. Bergerak. Diam seperti angin, bergerak seperti menjadi apa? Debu ya. Ranger ya. Kan ada tuh Bang. Diam nggak ngapa-ngapain. Bergerak. Mencari angin. Kayak gitu. Diam sangat garang, bergerak mencari rendang gitu. Oh iya, kayak gitu. Ya pokoknya teman-teman semua, ya ketika kita sedang punya masalah, sedang sedih hatinya, maka di antara solusinya seperti yang Kak Iqbal, Mas Rifki bilang tadi, ya berzikir, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama, dan ini pertolongan pertama bagi orang yang punya masalah. Itu pertolongan pertamanya. Ya, kalau sudah mulai pulih, baru seperti yang tadi kita bilang, cari support system, cari orang-orang yang bisa bantu kita, cari orang-orang yang bisa mengisi hari-hari kita, ya, sahabat yang soleh, ya sahabat yang baik, ya, tetangga yang baik, lingkungan organisasi, pertemanan kerja yang baik. Dan ini harus dilakukan, karena ini diantara cara-cara kita untuk membuat diri kita menjadi lebih bahagia, insya Allah ya. Jadi jangan mudah berputus asa.
ya. Karena hidup ini begitu berharga ya, Iya. Kak Iqbal, Bang Nizar ya. Di antara tujuan hidup apa Kak Rifki? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya dong. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Itu sangat berharga. tugas yang sangat mulia. Berharga dan Berharga mulia, ya. banget. Iya, Jadi jangan sampai disia-siakan. disia-siakan. Betul, hidup cuma sekali. Kak Yusuf. Cinta Allah yang pasti. Oh, cinta Allah yang pasti. Hidup cuma sekali. Amal soleh berarti. Oh, hidup cuma sekali. Mari beraksi. Mari beraksi. Hidup cuma sekali, tidak akan terulang lagi. Maka gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Jazakumullahu khairan. Karena sudah malam, teman-teman. Iya. Kita mau cari tempat yang lebih terang. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast Alternatif bersama Kak Iqbal, Kak Rifki, dan Bang Nizar. Sampai ketemu lagi. Hargai hidup kita, hargai diri kita, dan buat hidup kita jauh lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Dah.